Oke, sekarang kita akan membahas pembahasan terakhir kita terkait dengan perekonomian terbuka. Kita akan membahas tentang eh, keseimbangan, keseimbangan di pasar terbuka. Artinya kita akan mengaitkan kedua pasar tadi. Ada pasar loanable fund dan ada pasar mata uang, gitu ya. Bagaimana kaitannya dan bagaimana keseimbangan yang terjadi. Oke, tapi sebelum itu kita bahas dulu ada hubungan, Pak. Oke, ada hubungan net capital outflow dengan tingkat bunga real. Hubungannya seperti apa? Hubungannya seperti ini. Kalau nilai tingkat di dalam negeri ya, R ini kan R di dalam negeri kita. Kalau tingkat bunga real di dalam negeri itu rendah dan lebih rendah daripada di luar negeri, maka orang akan alih-alih menggunakan uangnya untuk berinvestasi di dalam negeri, maka uang akan diinvestasikan di luar negeri, baik foreign direct investment ataupun foreign portfolio investment. Akibatnya apa? Akibatnya jika tingkat bunga realnya itu rendah, maka net capital outflow-nya ini akan tinggi. Ya. Nah, sekali lagi, ini hubungannya. Saat R-nya rendah, maka net capital outflow-nya itu akan tinggi. Dan sebaliknya. Kalau ini sebaliknya, maka yang terjadi hubungannya seperti ini. Kalau ini adalah net capital outflow, dan ini adalah R tadi, maka ini misalnya adalah titik 0 gitu ya. Bisa negatif, bisa positif kan net capital outflow, maka hubungannya kan seperti ini. Dia hubungannya seperti ini gitu ya. Saat R-nya tinggi, net capital outflow-nya rendah. Saat R-nya rendah, net capital outflow-nya akan tinggi. Oke, gitu ya. Oke, kita mempunyai hubungan ini. Jadi sekarang kita punya dua pasar dan ada hubungan NCO ini. Nah, sekarang kita akan gabungkan menjadi suatu keseimbangan di pasar terbuka. Oke, gitu ya. Jadi ingat ada dua pasar, loanable fund dan mata uang, dan ada konsep hubungan antara net capital outflow dengan tingkat bunga tadi. Oke, kita bahas. Di pasar kecil banget, pasar kelihatan nggak? Oke, di pasar loanable fund, kita tadi mempunyai persamaan ini. Di pasar loanable fund, ingat tingkat bunga real loanable fund. Ada demand. Demandnya ini adalah investment ditambah dengan net capital outflow. Ada supply. Supply-nya ini adalah national saving, okay, atau saving. Sehingga ini adalah tingkat bunga keseimbangannya. Ini adalah loanable fund keseimbangan. Oke. Nah, sekarang kita kaitkan nih. Oke, ini tingkat bunganya di R. Kita bawa ke sana. Kita bawa ke hubungan antara tingkat bunga dengan net capital outflow. Saya punya nih hubungannya. Ini adalah tingkat bunga, ini adalah net capital outflow. Tadi saya punya persamaan seperti ini, net capital outflow itu. Maka saat R-nya di R bintang, maka inilah net capital outflow-nya. Oke, ini adalah net capital outflow yang terjadi keseimbangannya. Saya bawa lagi. Oke, ke bawah. Oke, sekarang saya akan membawa ke pasar mata uang. Oke. Di pasar mata uang tadi kita mempunyai hubungan
antara nilai tukar real dengan mata uang domestik. Gitu ya. Ini adalah demand-nya yang merupakan net ekspor. Oke, demand dan sama dengan net ekspor. Dan ini adalah NCO-nya. Nah, ini adalah NCO tadi yang di atas tadi. Maka kita memulai keseimbangan nih. Keseimbangan di E bintang. Dan ini adalah nilai dari NX dan NCO-nya tadi. Oke, gitu ya. Jadi kita sekarang inilah keseimbangannya jadi seperti itu. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya, jika salah satu berubah, ini akan mengubah semuanya. Oke, sekarang kita akan membahas nih beberapa kebijakan yang akan mengubah keseimbangan ini. Oke, jadi ini kan awalnya nih, kondisi awal nih. Ini kondisi awal sebelum ada kebijakan. Sebelum ada shock kebijakan atau mungkin shock suatu keadaan tertentu. Nah, sekarang nih, bagaimana, saya kasih warna merah ya. Bagaimana kalau pemerintah, misalnya ada kebijakan nih, kebijakan pemerintah defisit. Apa yang terjadi kepada semuanya ini? Kalau kebijakannya adalah kebijakan defisit. Defisit artinya apa? Artinya G-nya naik ya. Oke. G naik berarti Y min C min G-nya akan turun. Kenapa turun? Karena G-nya naik, gitu ya. Defisit G-nya naik. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya saving-nya akan turun. Saving turun itu berarti apa? Supply-nya akan turun. Supply di mana? Supply di loanable fund kan? Kok supply-nya pakai A? Supply-nya akan turun ya. Turun itu mana? Turun itu ke kiri. Oke, jadi akibat kebijakan defisit tadi yang terjadi adalah, oke, kita geser dulu S-nya. S-nya turun di pasar loanable fund di sini. Nah, R-nya naik kemana? R-nya naik ke sini. Jadi ini efek yang pertama. Akibat kebijakan defisit, tingkat bunga di dalam negeri akan naik. Oke, kita bawa ke sana. NCO-nya gimana? NCO-nya kan tetap, tetapi karena R-nya naik, maka NCO-nya sekarang di sini. Maka NCO-nya akan turun. Gitu ya. NCO akan turun kalau kita kaitkan dengan di pasar mata uang, maka NCO-nya, supply-nya akan bergeser ke kiri. Ini kan supply awal. Oke, sekarang supply-nya menjadi sini. Akibatnya apa? Akibatnya inilah nilai tukarnya. Sekarang nilai tukarnya ke sini. Oke. Nah, dari sini kita kan bisa jadi tahu kalau ada kebijakan defisit, yang terjadi adalah yang pertama, nilai tukar di dalam negeri. Sorry, kok nilai tukar? Tingkat bunga real di dalam negeri, R-nya, itu akan naik. Yang pertama. Yang kedua, net capital outflow-nya akan berkurang. Oke. Net capital outflow berkurang. Otomatis net ekspornya akan berkurang. Dan di sini nilai tukar realnya akan naik. Artinya apa? Artinya terjadi apresiasi. Jadi kalau naik di sini apresiasi ya. Karena apa? Karena nilai tukar real tadi adalah nilai tukar nominal dikalikan dengan harga domestik dibagi harga luar negeri. Tetapi penekanannya adalah nilai tukar nominal tadi dalam indirect. Ya. Jadi sekali lagi kalau E-nya naik ini juga terjadi apresiasi. Oke, gitu ya. Jadi ini yang terjadi adalah tingkat bunga realnya naik, NCO dan NX-nya turun, dan terjadi apresiasi. Nah, ini kebijakan yang pertama nih. Oke.
Kebijakan kalau terjadi defisit. Oke. Sekarang kalau terjadi kebijakan yang lain atau fenomena yang lain, oke, saya copy saja ini semuanya. Oke. Bisa nggak di copy ya? Copy. Oke, saya taruh di sini. Di sini. Paste. Oke. Sekarang kebijakannya berbeda nih. Saya hapus kebijakannya. Oke. Pertama saya hapus dulu semuanya. Yang merah-merah ini. Sorry. Yang merah saya hapus. Ini 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 saya hapus semuanya. Oke. Oke, ini S awal tadi ya. Supply-nya NCO. Oke, sekarang sudah saya hapus ini. Anggap aja rapi, hapus, sudah kembali ke awal. Walaupun masih ada kotor-kotor dikit. Udah nggak bisa lagi. Oke. Sekarang kebijakannya saya ganti. Sekarang bukan kebijakan defisit. Nanti kalau kebijakan surplus kalian coba sendiri ya. Nanti hasilnya seperti apa. Oke. 100 pasar. Oke. Sekarang yang kedua, kebijakan atau fenomena ekonomi yang kedua adalah kalau pemerintah, saya kasih warna hijau deh, kalau pemerintah membatasi impor, pokoknya membatasi impor, apa yang terjadi gitu ya. Oke, kalau pemerintah membatasi impor, maka pada tingkat nilai tukar manapun, nilai net ekspornya itu kan akan naik. Kenapa naik? Karena impor dibatasi. Jadi net ekspornya akan naik. Kemana? Sini. Kalau net ekspornya naik, apa yang terjadi? Yang terjadi ya di sini, E-nya akan naik. Oke. Jadi inilah. Kalau net ekspornya naik, bagaimana NCO? Ya NCO-nya tetap nggak ada perubahan. Bagaimana dengan loanable fund yang nggak ada perubahan? Ya di sini kan nggak ada yang nggak mengubah apapun gitu ya. NCO ya tetap di situ. Yang berubah apa? Yang berubah hanya nilai mata uang. Apa yang terjadi? Apresiasi. Selebihnya tetap. Oke, gitu ya. Jadi itu kebijakan yang kedua. Kalau batas impor nggak ada yang berubah. Yang berubah hanya akan terjadi apresiasi. Oke, sekarang kita ke kebijakan yang terakhir, kebijakan yang ketiga. Oke, saya copy. Oke, saya copy. Saya letakkan di sini aja. Di sini. Paste. Karena kebijakan yang ketiga saya letakkan di sini. Oke, pasar monopolnya udah kelihatan. Oke, sekarang saya hapus. Udah tidak kebijakan membatasi impor lagi. Oke, masih loading. Oke, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada juga. Oke, anggap aja udah bersih ini semuanya. Oke. Nah, kebijakan yang ketiga yang akan kita batasi adalah bukan kebijakan ini.
fenomena ketika yang terjadi adalah terjadi gejolak politik. Gejolak politik atau gejolak keamanan gitu ya, apapun, kerusuhan atau apapun. Ini ingat, saat terjadi gejolak ini yang mempengaruhi apa? Tadi yang mempengaruhi adalah net capital outflow. Lihat penjelasan di video pertama tadi. Yang salah satu yang akan mempengaruhi net capital outflow pada tingkat bunga manapun adalah terjadinya gejolak politik atau keamanan. Ada risiko sebuah negara. Nah, kalau terjadi keadaan gejolak politik, apa yang terjadi? Investor akan takut. Investor akan takut akan menarik dananya di dalam negeri kita, misalnya Indonesia, akan dibawa keluar ke negara yang lebih aman. Ada apa? Ada yang kita sebut dengan capital flight. Oke, ada dana keluar, maka net capital outflow-nya akan naik pada berbagai tingkat R. Maka net capital outflow-nya di sini. Net capital outflow-nya di sini. Nah, karena ada net capital outflow yang naik, karena kita juga ingat bahwa sekali lagi di pasar loanable fund, di permintaan itu adalah investment ditambah net capital outflow. Saat net capital outflow-nya naik, maka permintaannya juga akan naik kan? Permintaan naik itu apa? Bergeser ke kanan. D-nya berpindah ke sini. Kalau D berpindah ke sini, maka R-nya akan naik di sini. R akan naik, oke, kita bawa ke sana. Maka disinilah letaknya. Oke, letak NCO-nya. NCO-nya di sini. Oke, kita bawa ke sini, maka kurva S-nya akan menjadi ini. S-nya di sini, maka inilah keseimbangan nilai tukarnya. Dan inilah nilai dari NCO dan juga NX-nya. Gitu ya, sekarang ada di situ. Oke. Jadi itu urutannya seperti itu. Jadi apa kalau gejolak politik tadi dampaknya? Dampaknya ada berbagai macam tadi. Kita lihat dari R dulu. R-nya akan naik. Dari NCO. NCO pasti sama dengan NX kan tadi ya. Akan naik. Oke. Nilai tukarnya akan depresiasi. Turun. Oke, gitu ya. Itu keseimbangan terjadi di pasar terbuka. Jadi nanti silakan diotak-atik sendiri. Tapi intinya kita menggabungkan kedua jenis pasar ditambah dengan suatu sifat terkait dengan net capital outflow yang mempunyai hubungan dengan bunga, maka kita akan memperoleh hubungan-hubungan seperti ini. Oke, sekian video terkait dengan perekonomian terbuka. Selamat belajar semuanya.